Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat Guntur Mantul semuanya, dimanapun berada semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah sudah di bab 10 makalah ke-6. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-maqalatu sadisatu qala alaihi salatu wassalam. Bermula makalah yang keenam, itu telah berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Asyaratun min hadhil ummatil muhammadiyyati hum kufarun billahil azim. Wa yadunnuna annahumul mu'minun. Ini ngeri banget. 10 dari ini umat. 10 dari ini umat Nabi Muhammad itu mereka itu adalah orang kafir. Mereka itulah kufarun dianggap kafir dengan Allah yang agung wa yadunnun dan mereka mengira annahum sungguh mereka itu orang yang beriman. Ada 10 kelompok orang mengira dirinya beriman padahal kafir indallah. Siapa saja? Al-qatilu li muslimin au zimmiyin bi ghairi haqqin. Yang pertama adalah orang yang membunuh bagi orang muslim. Seorang pembunuh bagi orang Islam. Orang Islam yang membunuh orang Islam. Au zimmiyin atau membunuh zimmi. Zimmi kafir yang telah dapat perlindungan dari negara Islam. Pembunuh si Muslim, pembunuh si Zimmi dengan tanpa hak. Nah ini kan, ini kemungkinan kalau dia meyakini halal membunuh. Nah, memang khilaf kan. Tapi kalau dia membunuh, tetap meyakini itu haram, itu dosa besar. Tapi kan ini perselisihan karena dalam Quran Allah menyatakan mayyaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam kan khalidina fiha. Orang siapa yang membunuh mukmin sengaja maka tempatnya dalam neraka abadi. Kalau abadi dalam neraka kan kafir. Ya, wa ghadiballahu alaih. Allah marah banget kepadanya. Nah, ada juga ulama yang bilang khalidina fiha akan lama banget tinggal di neraka, bukan bermakna abadi. Tapi intinya secara umum sudah benar ini. Jadi orang yang membunuh muslim, orang yang membunuh zimmi dengan tanpa hak. Wasahiru, kemudian orang yang mempraktekkan sihir, tukang sihir. Wadayusul ladzi la yagharu ala ahli. Dayus, orang dayus yang tidak cemburu ya terhadap istrinya. Nah, maknanya dia membiarkan laki-laki lain bertemu dengan istrinya, anaknya, saudarinya. Apa mana ahli di sini? Ay hurumihi. Hurumihi jamak dari harim. Dayus yang tidak cemburu ia terhadap ahlinya. Ahlinya maknanya harim-harimnya. Minaz zaujati baik istri wal binti anak perempuan wal ukhti dan saudara perempuan kan. Nah itu membiarkan anak istri berkeliaran nggak jelas. Nah, Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi apa kata Nabi? Inna minal ghirati ma yuhibbullahu. Sesungguhnya sebahagian dari cemburu itu ada sesuatu yang menyukai oleh Allah. Mananya yang yuhibbuhullahu yang mencintai akannya cemburu oleh Allah. Ada cemburu-cemburu yang Allah suka. Wa minha ma yubghidullahu. Sebahagian darinya ghirah, cemburu itu sesuatu yaitu cemburu-cemburu ma yubghidullah yang sesuatu yang tidak yang membenci oleh Allah. Sebahagian dari cemburu itu ada cemburu-cemburu yang Allah suka. Peminha sebahagian dari nyarira itu mah sesuatu. Itu cemburu-cemburu yubghidullah yang membenci akannya cemburu oleh Allah. Ada cemburu yang disukai Allah, ada yang tidak. Nah, maknanya ada cemburu yang beralasan, ada yang tidak kan? Ada mungkin ada penjelasan di depan. Ya, cemburu yang disukai Allah, cemburu pada tempat cemburu kan memang pantas kita cemburu lihat anak kita bergaul bebas, nah, itu masalah. Nah, kita punya rasa cemburu kan ingin menyelamatkan anak kita itu baik. Ada cemburu yang dibenci Allah. Jadi kita punya istri di rumah sendiri segala macam kita mencurigainya itu kan cemburu yang enggak disukai Allah, yang dibenci Allah.
Wa inna minal khailai atau khuyalai gitu aja. Wa inna minal khuyalai ma yuhibbullah. Sesungguhnya sebahagian dari kesombongan, kebanggaan itu sesuatu yuhibbullah yang mencintai oleh Allah. Ini naib apa namanya? Eh ait mamah tuh yuhibbuhullah. Sebahagian dari kesombongan itu ada kesombongan-kesombongan kebanggaan yang mencintai akannya oleh Allah. Wa minha ma yubghidullah. Sebahagian darinya kesombongan itu ada sesuatu yang membenci akannya oleh Allah. Ini ada penjelasan. Fa amal ghiratul lati yuhibbuha Allah, adapun kecemburuan, cemburuan yang menyukai akannya oleh Allah. Fal ghiratu fir ribah, maka itu kecemburuan fir ribati pada ribah, ribah pada tempat yang memang mencurigakan, tempat-tempat yang mencurigakan. Pantas kita cemburu. Nah, itu Allah suka. Wa amal ghiratul lati yubghiduha Allahu fal ghiratu fi ghairi riba. Adapun kecemburuan yang membenci akannya oleh Allah, maka itu kecemburuan pada bukan tempat yang meragukan. Artinya istri kita baik-baik, tapi kita masih cemburu. Nah, itu namanya cemburu buta. Wa amal khuyala'ul lati yuhibbuha. Adapun kesombongan-kesombongan, kebanggaan-kebanggaan yang mencintai akannya oleh Allah, fakhtiyalur rajuli. Fakhtiyalur rajuli, maka kesombongan seorang laki-laki. Fil qitali dalam peperangan. Sebenarnya ini bukan kesombongan. Jadi kesombongan di sini kesombongan bukan dalam arti pengen membesarkan diri dari orang lain. Karena kesombongan yang dilarang kan batrul hak, menolak kebenaran, wagam tunnas, menyepelekan orang lain. Di sini hakikatnya bukan sombong, walaupun disebut sombong. Artinya dia berbangga dengan gagah berani menuju medan perang. Kan? Nah itu memang sewajarnya. Nah, ini amal khuyala, adapun kesombongan atau kebanggaan-kebanggaan yang mencintai akannya oleh Allah, fakhtiyalur rajuli, maka kebanggaan seorang laki-laki dalam peperangan, dia dengan gagah perkasa maju ke medan perang. Tentunya nih ya karena Allah. Wahtiyaluhu inda sodakah dan keberanian, nih kan kita artikan kegagahannya seorang ketika bersedekah. Artinya bersedekah tetap karena Allah, tapi dia kelihatan kalau ada pembangunan apa, ada seseorang yang harus dibantu, dia paling depan. Nah, dengan gagah berani muncul, membawakan hartanya, itu disukai Allah. Wa amal khuyala'u allati yubghiduha Allahu, adapun kesombongan yang membenci akannya oleh Allah, fakhtiya rajuli fil baghi wal fakhri. Itu maka kebanggaan seorang laki-laki. Fakhtiyalur rajuli, kesombongan kebanggaan seorang laki-laki fil baghi, dalam aniaya wal fakhri dan dalam kesombongan. Nah, ini baru kesombongan yang sungguhnya, fakhri ya. Dia dengan bangga melanggar aturan Allah. Nah, itu masalah. Bagi kan aniaya kan. Bugah itu pemberontak. Adapun kesombongan-kesombongan yang membenci akannya oleh Allah itu kesombongan seorang laki-laki. Keberaniannya, kegagahannya dalam melanggar aturan Allah wal fakri dan dalam menyombongkan diri. Nah itu. Rawahu Ahmadu meriwayatkan akan ini oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan oleh Abu Dawud dan Nasai oleh Nasai wa Ibnu Hibban dan oleh Ibnu Hibban. Waruya dan telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi, Inna Allah Ta'ala la yaqbalu yawmal qiyamati minas sakur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan menerima ia pada hari kiamat dari si sakur. Asarfan akan ibadah sunnahnya. Wala adalan tidak pula ibadah wajibnya. Atau sebaliknya ya. Sarfan wajib adalan sunnah ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menerima ia pada hari kiamat dari si sakur akan ibadah wajibnya. Wala adalan dan tidak pula ibadah sunnah. Qila dikatakan wa mas sakur ya Rasulullah. Apa itu sakur? Nah, jadi kalau sakrun itu kan kayak elang gitu ya. Elang. Tapi di sini sakur amsilah mubalaghah. Sahabat juga nggak tahu sakur apa. Oh, mas sakur ya Rasulullah. Apa itu sakur ya Rasulullah? Qala. Nabi berkata, Alladzi yudkhilu ala ahlihi rijala. Orang-orang yang memasukkan ia kepada istrinya akan laki-laki lain. Ada laki-laki dibawa ke rumah bergaul bebas dengan istrinya. Jarang-jarang ada yang begini, tapi ada ini mungkin. Jadi teman suami, teman istri juga. Ini kan bahaya ini. Nah, ini namanya si sakur ini. Bahaya. Orang-orang yang memasukkan ia kepada istrinya akan laki-laki. Rawahul Bukhari. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari.
Kemudian yang ketiga kelihatannya beriman, padahal kafir. Yang ini mani'uz zakah, orang yang menghalangi zakah, nggak mau bayar zakat. Haul udah nyampe, nisab udah nyampe, nggak mau bayar zakat. Kasihan kalau dihitung-hitung, masya Allah banyak juga nih zakat. Sayang sama duit. Ya, masalah nih. Nah, mana udutnya? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin, tidak ada dari pemilik emas, wala fiddatin, tidak pula pemilik perak, la yuaddi minha haqqaha, yang tidak menunaikan ia darinya, emas dan perak, haqqaha, akan haknya emas dan perak, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali apabila tibalah oleh hari kiamat, sufihat lahu safaiha, niscaya dihamparkan akan dianya emas dan perak untuknya, safaiha, akan menjadi lembaran-lembaran minarin dari neraka. Ini perlu dipertegas nih ya. Tidak ada dari pemilik emas dan perak yang tidak membayarkan ia dari emas dan perak akan haknya, tidak membayarkan zakat, illa, kecuali apabila tibalah hari kiamat, sufihat, dihamparkan. Mana dihamparkan? Dijadikan plat baja, plat baja dari hartanya. Sufihat, niscaya dijadikan plat. Ini kita artikan sufihat, ini ditempa, dihamparkan. Dijadikan akan dianya emas dan perak untuk si yang nggak mau bayar zakat tadi, menjadi lembaran-lembaran, plat-plat dari api. Sampai di sini penjelasannya. Kita punya harta benda nggak kita zakati, emas perak itu akan dijadikan plat, dirubah plat yang menyala, kan? Ditempa, nah, jadi tikar lah bahasa kita, plat. Fa'uhma 'alaiha fi nari jahannam, maka dipanaskan akan dianya si manik zakat. Uhma naik fa'ilnya huwa, kembali ke manik. Maka dipanaskan akan dia di atasnya plat tadi, atasnya safa'eh, finarin, dalam api jahannam. Nih sisanya kan. Harta benda dirubah jadi plat, kemudian dia menyala, kemudian yang tidak mau bayar zakat dipanaskan di atas plat tadi. Ini siksanya, beliau pengen menggambarkan siksanya double nih. Dan disiksa dengan hartanya sendiri. Dipanaskan akan dia di atasnya plat tadi dalam neraka. Platnya menyala, kemudian dia dimasukkan di atas plat itu, dimasukkan dalam neraka lagi. Fayuqwa biha janbuhu wa jabinu. Maka digosok dengannya plat tadi akan lambungnya dan dahinya, wa dhahruhu, dan punggungnya. Digosok, mana digosok apa? Mana melekat. Plat yang menyala tadi melekat dengan punggungnya, dahinya kan. Nah, artinya dia berada dalam azab yang berat. Nauzubillah. Fayuqwa, maka dipanggil, digosok. Ini kan sesuai dengan ayat. Fayuqwa biha, digosok dengannya. Janbuhu, akan lambungnya. Wajabinuhu, pelipisnya, dahinya. Wadharuhu, punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Setiap kali dingin ya. Plat itu kadang-kadang mendingin. U'idat, dikembalikan akan dianya plat tadi untuknya. Dipanaskan lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu, dalam sehari yang adalah ukurannya hari itu khamsina, 50.000 tahun. Sehari akhirat katanya 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, hingga diselesaikan hukum antara manusia. Ketika manusia sudah selesai semua keputusannya, baru dia diperjelas kemana. Kamu mau ke neraka apa kemana? Nggak ada tempat lagi kan? Ya tergantung keputusan Allah. Hatta yuqda bainal ibad, hingga diselesaikan antara hamba, fayara sabilahu, maka dia akan melihat tempatnya. Artinya ketika manusia lain sedang proses hisab, dia sudah disiksa. Fayara sabilahu, maka melihat ia akan jalannya, imma ilal jannati wa imma ilan nari, ada kala menuju surga, ada kala menuju neraka. Nah, itu dia. Nauzubillah. Kemudian syaribul khamri, peminum khamar, ini tukang mabuk. Tukang mabuk kafir ini dalam hadis ini. Kalau dia meyakini halal. Fil hadis, dalam hadis, syaribul khamri yuhsyaru, bermula peminum khamar itu akan dibangkitkan akan dia. Wal qawdu mu'allakun fi unuqihi, dan gelas khamar itu mu'allakun, digantung di lehernya. Wal qadahu fi yadihi. Qud berarti gelas kecil di sini ya. Wal qadah, dan qadah, qadah apa kita artikan? Gelas besar, wa qadah fi yadihi, di tangannya. Maknanya kan qadah ini wadah khamar, qadah wadah khamar.
Dia nggak langsung minum dari botol, kadang nuangin ke gelas, misal ya. Ini kan perumpamaan, misal. Ya, peminum khamar itu akan dibangkitkan nanti, sementara gelas itu tergantung di lehernya, wal qadah, wadahnya minuman keras itu fiyadihi di tangannya. Wahwa antanu min kulli jifatin, dianya peminum khamar itu antanu, lebih bau min kulli jifa, dari seluruh bangkai. Bahwa antanu min kulli jifatin alal ardi, dianya itu lebih bau dari setiap bangkai yang ada di bumi. Yal'anuhu kullu man yamurru alaih, melaknat akannya oleh setiap orang yang lewat di atasnya orang, minal khalqi, dari makhluk. Setiap kali dia lewat dikutuk oleh semua hamba Allah yang lain karena baunya. Nah, kemudian selanjutnya man wajaba alaihil hajju falam yahujja, orang-orang yang wajib kepadanya oleh haji, udah wajib haji, syaratnya udah lengkap semuanya. Tapi dia tidak berhaji. Man wajib alaihal haji, orang-orang yang wajib kepadanya oleh haji, falam yahujja, dan dia tidak pergi haji. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang-orang yang kafir ya, kafir ya. Di sini maksud beliau kafir nggak percaya haji wajib. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu kaya dari semesta alam. Allah nggak butuh. Ketika kita haji, Allah nyuruh kita haji sebenarnya untuk kita. Kita udah kaya segala macam, kamu haji pun ya nggak apa-apa. Ya Allah tetap Allah kan. Waman taraka i'tikada wujubil haji, ya ini maknanya. Barang siapa yang meninggalkan ia akan meyakini wajibnya haji, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun. Allah itu terkaya anhu darinya orang. Allah juga nggak butuh ke orang-orang yang nggak percaya wajib haji, ya udah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an Rasulillah, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu da'a li ummatihi asyiyata arafata, wa sungguhnya Nabi alaihi salam itu berdoa ya Nabi untuk umatnya Nabi asyiyata, pada waktu Aisyah atau pada sore hari Arafah. Asyiyah bermakna sore, petang. Ketika di petang hari Arafah, Nabi berdoa untuk umatnya. Wastaghfara lahum, mohon ampun ya Nabi untuk mereka umat. Betapa Nabi sayang kepada umat. Fa'auhallahu ilaihi, maka mewahyukan oleh Allah kepadanya Nabi. Inni kana ghafirtu lahum ma baini wa bainahum. Sungguhnya aku sungguh telah mengampuni bagi mereka akan apa yang ada antara mereka. Artinya dosa mereka denganku sudah aku ampuni, kata Nabi. Kata Allah kepada Nabi. Walam aghfir lahum dzulmahum ba'dahum li ba'din, dan tidak aku ampuni untuk mereka akan kezaliman mereka, sebahagian mereka bagi sebahagian. Adapun dosa sesamanya aku tidak mengampuninya, kata Allah. Mereka harus minta ampun dulu kepada sesama. Artinya dosa sesama manusia berat kan? Dosa dengan Allah mungkin bisa taubat gitu. Fazada fil istighfari, maka menambah ya Nabi dalam istighfar. Nabi makin istighfar karena sayangnya kepada umat. Ya Allah, ampuni umatku walaupun mereka saling menzalimi. Fazada fil istighfari, maka menambah ya Nabi dalam istighfar. Faqala, dan Nabi berkata, innaka qadirun an turdiya khusumahum. Sungguhnya engkau ya Allah qadirun. Itu engkau mampu bahwa engkau membuat rela akan musuh-musuh mereka. Kan bisa saja ya Allah engkau buat rela. Seorang umatku pernah mendalimi orang lain. Awalnya engkau menyatakan engkau tidak akan mengampuni hingga orang lain itu memaafkan dia. Engkau kan bisa aja ya Allah membuat orang lain itu ridha kepada yang mendaliminya. Ya, innaka qadirun, sesungguhnya engkau ya Allah qadirun, mampu. Antur dia khusumahum, bahwa engkau membuat rela akan musuh mereka. Falam yujibuhu tilkal lailah, maka tidak menjawab akannya Nabi. Mana tidak menjawab, tidak mengabulkan akannya permintaan Nabi. Lam yujibuhu, tidak menjawab, tidak mengabulkan ya Allah akannya Nabi, tilkal lailata, pada itu malam. Doa Nabi tetap belum dikabulkan. Nabi tetap berdoa lagi, Masya Allah. Falamma kana ghadatul Muzdalifati, manakala tibalah oleh pagi Muzdalifah. Di pagi Muzdalifah, hari Muzdalifah, atau pagi ketika Nabi berada di Muzdalifah, auhallahu ilaihi bil ijabah, mewahyukan oleh Allah kepadanya Nabi bil ijabah, dengan ijabah, bahwa doa Nabi sudah
dikabulkan. Artinya ada juga orang-orang tertentu dia saling menzalimi tapi Allah maafkan karena Allah membuat orang lain memaafkan dia. Bagaimana anjuran dalam kitab-kitab tasawuf kan sebelum kita tidur kita sudah memaafkan kesalahan semua orang yang menzalimi kita. Nah, nah itu. Fatabassama maka tersenyum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum bahagia. Wa qala Nabi bersabda, "Ajibtu min aduwillahi iblis." Aku heran dari musuh Allah yaitu iblis. Lamma ajaballahu li du'ai. Ketika mengabulkan oleh Allah bagiku akan doaku. Soha berteriak ianya iblis bil waili was subur. Dengan kecelakaan dan kebinasaan. Maknanya iblis awalnya senang. Allah tidak mengabulkan doa Nabi kan. Kemudian ketika Allah mengabulkan doa Nabi di pagi Muzdalifah tadi, Nabi terheran melihat iblis. Ajibtu min aduwillah. Aku terheran dari musuh Allah yaitu iblis. Lama ajaballahu li ketika mengabulkan oleh Allah bagiku akan doaku. Saha berteriak ia bil waili was subur. Nah, dia berteriak dengan celaka. Waili celaka. Subur binasa sama. Celaka aku kata iblis. Binasa aku. Umat Muhammad sudah diampuni oleh Allah. Wada'at turaba ala ra'si meletakkan ianya iblis akan tanah di atas kepalanya. Dia menaburkan debu ke kepalanya sebagai tanda penyesalan kan, sebagai tanda berduka. Nah, gitu. Yang selanjutnya wasa'i fil fitan. Sa'i fil fitan orang yang berusaha dalam fitnah. Mana orang yang berusaha dalam fitnah? Orang yang ikut berpartisipasi dalam tersebarnya fitnah. Hmm. Wasa'i fil fitan ay al-amilu fi asbabil fitan, itu orang-orang yang bekerja dalam sebab-sebab terjadinya fitnah. Dia ikut andil sehingga manusia saling berperang, manusia saling membunuh atau saling macam-macam, segala macam kerusakan di bumi dia ikut ambil bagian, dia penyebabnya. Nah, itu orang kafir indallah walaupun mereka menyangka dirinya beriman. Al-amilu fi asbabil fitan, orang yang bekerja dalam menyebabkan sebab-sebab terjadinya fitnah kekacauan. Wa bai'us silahi min ahlil harbi. Yang selanjutnya bai'us silah, penjual senjata bagi ahli perang. Nah, bagi ahli perang. Jual senjata ke musuh. Ada musuh mau nyerang negara kita, kita ikut jual senjata ke dia. Bai'us silah apa maknanya? Wahia. Nah, dia di sini beliau memaknakan silahnya. Wahia kullu iddatin lil harbi. Setiap alat yang dipersiapkan untuk perang. Iddah, ada, ma'dudnya. Setiap yang dipersiapkan untuk perang namanya alat perang. Bai'us silah wahia kullu iddah lil harbi. Min ahlil harbi ay min bimakna li ahlil harbi. Menjual senjata ke orang-orang yang mau berperang. Kemudian yang selanjutnya nakihul mar'ati. Nakihul mar'ati fi duburiha. Orang yang menikah istrinya. Mar'ati mana jatuh jati. Orang yang menikahi istrinya fi duburiha di duburnya. Maknanya orang yang menjima istrinya di duburnya. Wa nakihu zati rahimin mahramin. Dan orang yang menikahi saudara rahim yang mahram. Menikah dengan adik, dengan kakak sendiri. Nah, mana menikah di sini mengwati, menjima. Wa nakihu dzati rahimin mahramin, dan orang yang menjima perempuan yang ada hubungan rahim yang sekaligus mahram. Ai wati'i di karabati mahramin bimilkin au ghairi. Orang yang menjima kerabat yang haram nikah. Baik dia menjima dengan sebab kepemilikan budak kalau zaman dulu. Adiknya jadi budak, dibeli sama dia kan? Jadi atau lainnya kepemilikan.
In alima. Jadi semua syaratnya tadi di belakang. Baru kafir in alima ayyadhanna hadhil af'ala halalan kafara. Artinya jika mengira ia akan ini perbuatan tadi, akan yang halal, niscaya kafir ia. Nah, itu maknanya kan. Semua tadi yang sudah diceritakan, kalau dia meyakini halal, itu kafir. Amma idza antakada anna haramun fala yakfur. Adapun bila beretikat dia bahwa sungguhnya perbuatan di belakang tadi itu tetap haram, tapi dia melakukannya, fala yakfuru, maka tidak kafir ya. Cuma dia pelaku dosa besar kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wal maqalatu sabi'atu, dan bermula makalah yang ketujuh itu qala nabiyyu, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu fis sama'i, tidaklah hamba di langit, wala fil ardi, tidak pula di bumi itu mukminan, dia beriman, hatta yakuna wasulan, hingga ada ianya si hamba itu wasul, suka menyambung. Ya, hamba di langit dan di bumi tidak dianggap beriman. Tidaklah seorang hamba di langit di bumi itu dianggap beriman hingga yakuna wasulan, hingga ia jadi seorang yang wasul, ay mutalatifan dinas, seorang yang lembut. Ya, ini terlalu berat ya. Ya. Jadi orang beriman itu orang yang lembut. Wala yakunu wasulan hatta yakuna musliman, dan tidak ada ia itu seorang yang wasul, tidak dianggap juga dia lembut baik terhadap orang lain. Hatta yakuna musliman, hingga ia menjadi seorang yang muslim. Ai mungkadan. Mana musliman dia mungkadan, orang yang tunduk patuh pada ajaran agama. Wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisani, dan tidak ada ia itu muslim, dia tidak dianggap muslim sehingga selamatlah oleh manusia dari tangannya dan lidahnya. Arti muslim kan memberi keselamatan pada dasarnya ya. Dia nggak dianggap muslim sehingga orang lain selamat dari gangguannya, lidahnya, tangannya, kakinya, semuanya. Jadi muslim yang baik. Fala yu'dhin nasa bilisanihi wala biyadihi, maka tidak menyakiti ia akan manusia dengan lidahnya, tidak pula dengan tangannya. Fala yakunu musliman, tidaklah ia itu dianggap muslim hatta yakuna aliman, hingga jadi ia itu seorang yang alim. Jadi alim muslim tadi ya. Nah, tidak ada ia itu muslim sehingga ada ia itu seorang yang alim. Jadi muslim baru dianggap muslim kalau alim, kan berat nih kalau kayak kita nanti. Wala yakunu aliman hatta yakuna bila ilmi amilan, dan tidak ada ia itu alim, tidak pula dianggap alim hatta yakuna, hingga jadi ia bila ilmi dengan ilmunya itu amilan. Nah, ini kan mukadimah ya. Ini ketat nih. Nah, hamba baru dianggap beriman harus wasul lembut. Nggak dianggap lembut kalau nggak muslim. Muslim baru kelembutannya diterima, baru keimanannya diterima. Kemudian muslim pun harus selamat orang lain dari gangguannya. Bukan muslim di nama, tapi muslim di prakteknya. Kemudian muslim pun tidak bermanfaat sehingga dia alim. Jadi muslim yang alim. Alim pun tidak ada hitungannya hingga dia beramal dengan ilmunya kan. Yang beramal pun nanti pasti tidak akan berguna juga kalau nggak ikhlas barangkali kita lihat. Wala yakunu musliman, wala yakunu bil ilmi amilan, tidak ada ia dengan ilmunya itu yang beramal hatta yakuna zahidan, hingga jadi ia itu seorang yang zuhud. Orang alim yang mengamalkan ilmunya baru bernilai juga kalau dia zuhud. Mana zuhud nggak cinta dunia. Wazudu tarku hati dunia tolaban li rohatil akhir. Zuhud itu meninggalkan ketenangan dunia karena mencari ketenangan akhirat. Nah, tarku hati dunia, mencari kedamaian dunia. Wala yakunu zahidan, tidak ada yang seorang itu dianggap zuhud juga hatta yakuna wari'an, hingga ada itu yang wara. Nah, wara ini sudah zuhud nih. Dalam makam sufi kita taubat dulu, habis taubat kita jadi orang, oh, dalam tasawuf wara dulu baru zuhud. Di sini beda nih. Dalam makam sufi itu taubat, sudah kita taubat kita wara. Mana wara? Kita tinggalkan yang haram kan? Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang subhat. Kemudian baru kita praktekkan zuhud. Artinya zuhud kita nggak cinta kepada yang halal yang kita miliki. Kalau nggak cinta yang haram itu wajib. Itu bukan zuhud namanya. Nah, tapi di sini beda nih. Tidak ada ianya seorang itu yang zuhud hatta yakuna wari'an, hingga ada ianya orang itu yang wara.
Oh, benar juga, benar. Benar. Jadi kita ambil surahnya wara dulu baru diterima zuhudnya, benar. Wal wara'u mulazamatul amalil jamilah. Di sini wara itu yaitu menjaga amal-amal yang cantik. Ya, tapi di sono seperti dalam kitab Bidayatul Hidayah atau dalam kitab Hidayatul Azkiyah kan, kita wara dulu ninggalkan yang haram yang makruh kemudian kita baru zuhud. Jadi nggak diterima zuhud kita kalau zuhud dari yang haram saja. Karena arti zuhud kita tidak mencintai dunia yang kita miliki, yaitu memang hak kita. Kalau punya orang lain nggak cinta, kita emang udah sewajarnya. Nah, tidak ada yang seorang itu disebut zuhud hingga ada ia itu yang wara. Wara itu yaitu menjaga atau selalu melakukan amal-amal baik. Qala Yahya bin Mu'adzin Ar-Raziyu berkata oleh Yahya bin Mu'an Ar-Razi, kaifa yakunu zahidan man la wara'ala? Bagaimana ada yang seorang itu dianggap zuhud atau isim yakunu man nih. Bagaimana adalah zuhud itu orang-orang la wara'alahu yang tidak ada wara' baginya. Bagaimana adalah itu orang yang zuhud, orang-orang yang tidak ada wara' baginya. Orang yang enggak wara' enggak bisa dikatakan zuhud. Tawarra amma laisa laka, wara' dulu, jaga dirimu dari sesuatu yang bukan untukmu. Wara'lah kamu. Hindari dari sesuatu yang bukan milikmu. Yang haram, yang syubhat, tinggalkan. Summa zuhud fi malaka. Kemudian zuhudlah kamu pada apa yang kamu miliki. Baru kita zuhud pada sesuatu yang kita miliki. Artinya walaupun kita memilikinya, tapi kita tidak mencintainya. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Tidak ada yang seseorang itu dianggap wara. Sehingga ada ia itu yang tawadhu. An Anas bin Malik dari Anas bin Malik qala berkata ia karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul maridha menjenguk ianya Nabi akan seorang yang sakit wa yushayyi'ul janaiza mengantar ianya Nabi akan jenazah artinya Nabi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang secara umum enggak merasa bangga diri seolah-olah rasa berat berjalan mengantarkan jenazah Nabi enggak biasa aja nah itu tawadhu itu mananya tawadhu. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'udul mariyata menjenguk ya Nabi akan orang sakit. Wa yushayyu'ul janaiza mengantarkan ya Nabi akan jenazah-jenazah. Wa yarkabul himara Nabi menunggangi keledai. Wa yujibu da'watal amdi Nabi menjawab akan undangan si hamba. Ada budak ngundang Nabi pun Nabi datang. Enggak milih-milih ya. Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata, "Mangkana hasanah surati fi hasabin." Barang siapa itu yang ada yaitu yang bagus bentuknya dalam kehormatannya. La yashinuhu mutawadi'an. Yang tidak mencacati ianya kehormatan akannya siman. Hal keadaan man itu yang bertawadu. Kana min khalisi ahlillah. Nah, ini kana jawab man. Bagaimana cara menyusun mana? Mangkana. Barang siapa yang ada ia itu bagus bentuknya. Fi hasabin dalam kehormatannya. Dia orang yang terhormat. Keturunan orang baik-baik. Perilakunya juga baik. Dalam kehormatan, la yashinu yang tidak mencacati hanya kehormatan akannya seorang. Hal karena seorang itu yang tawadu. Berarti seseorang yang ganteng, katakanlah ya. Ganteng, kemudian terhormat, kemudian dia tawadu. Kana min khalisi ahlillah. Niscaya ada ia nyaman itu bagian dari yang paling murni ahlullah pada hari kiamat. Termasuk orang-orang spesial yang dekat dengan Allah. Nah, min khalisi ahlillah ini spesial, kekhususan, murni. Ada ia dari yang murni ahlullah pada hari kiamat. Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Mendapatkan tempat spesial. Kedudukan spesial di akhirat. Rawahu Abu Nuaim. Meriwayatkan akan ini oleh Abu Nuaim. Wala yakunu mutawati'an. Tidak ada yang seseorang itu bertawatu hatta yakuna arifan binafsih. Hingga ada ia itu yang kenal dengan dirinya. Harus kenal diri. Kalau kenal diri pasti kenal Allah. Qala syairu berkata oleh seorang pensyair. Ya benar Adam, wahai anak Adam, la taghrurka afiatun, jangan sampai menipu akan kamu oleh kesehatan. Afiatun alaika syamilatun fal umru ma'dudun.
Wahai anak Adam, jangan sampai engkau menipu. Jangan sampai menipu akan kamu oleh kesehatan atasmu. Kesehatan yang sempurna. Ketika kamu badanmu sehat, sempurna, sehat walafiat. Kamu jangan tertipu, merasa panjang umur. Jangan. Fal umru ma'dudun. Karena umur itu ada batasnya. Karena umur itu ma'dud terhitung. Walaupun sehat badan, tapi umur itu ada batasnya. Dia ada hitungannya. Ma anta illa kadzara'in inda hadratih. Tidaklah engkau kecuali itu seperti tanaman di ketika hijaunya tanaman. Kamu yang sehat itu seperti tanaman yang hijau yang subur. Tanaman kalau subur ya dipotong, dijual untuk dimakan kan. Ya. Kalau nggak subur, banyak dimakan ulat ya bakal disemprot barangkali. Nah. Ma anta illa kazar yang tidaklah engkau kecuali seperti tanaman indah khudratih ya, indah khudratih ketika hijaunya. Kamu yang sehat itu seperti makanan hijau, makanan subur. Fakullu syai'in minal afati maksudun. Setiap sesuatu dari penyakit itu dimaksudkan. Setiap sesuatu itu dimaksudkan dari penyakit. Maknanya setiap apapun benda dia ada peluang datang penyakit kepadanya. Kamu sedang hijau-hijaunya, sedang sehat banget, tapi kemungkinan sakit kan ada. Fa in salimta minal afati, fa in salamta minal afati ajma'aha. Maka jika selamat engkau dari penyakit, fa in salimta jika engkau selamat dari penyakit ajma'aha seluruhnya penyakit atau ajma'iha idhofah taukid. Jika engkau selamat dari penyakit ajma'iha seluruhnya penyakit, fanta inda kamalil amri maksudun. Maka engkau ketika sempurna urusan itu akan dipanen. Engkau sehat banget tadi. Kalau engkau sehat banget, selamat dari segala penyakit seluruhnya, engkau kan akan dipanen pada akhirnya. Fanta inda kamalil amri. Ketika sempurna, ketika ajal sudah habis, mahsudun itu akan dipanen. Keren juga nih tamsilan ya. Kita ini seperti tanaman. Kalau kita sehat, seperti bayam-bayam yang subur banget nih, subur banget kan? Kalau udah lengkap subur, umurnya udah pas nih, sebulan atau berapa hari, akan segera dipanen, dipanggil kepada Allah SWT. Kalau kita sakit-sakitan, lebih parah lagi, bisa lebih cepat lagi. Atau kita akan disemprot nih, pakai pestisida. Wala yakunu arifan binafsihi hatta yakuna akilan fil kalam. Tidak ada yang seseorang itu yang mengenal dirinya hingga ada, yaitu paham dalam berbicara. Dia tahu aturan bicara, baru dianggap orang yang tahu diri. Tahu kapan berbicara, kapan diam. Qala Bashar bin Haris. Berkata oleh Bashar ibnul Haris, "Idza a'jabakal kalamu fasmut." Bila membuat kagum akan engkau oleh berbicara, maka diamlah. Dalam satu majelis kita kayak pengen banget berbicara ya. Ada orang salah ngomong, penceramah salah ngomong. Kita tahu yang benar begini sehingga ada keinginan banget. Padahal hal yang diomongkan tadi nggak terlalu penting. Bukan hal yang pokok dalam agama, kan? Semacam cerita-cerita. Ada penceramah salah bercerita. Kita tahu, kita kayak pengen banget untuk mengingatkan supaya orang juga tahu kalau kita ini hebat. Nah, idza a'jabakal kalamu fasmud. Bila membuat kagum akan engkau oleh berbicara, maka diamlah kamu. Ketika itu kita diam. Untuk menghindarkan berbangga diri. Wa idza a'jabaka samtu fatakallam. Bila membuat takjub akan kamu oleh dia, maka berbicaralah. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang kita harus paham dan suka ya. Ketika kita berbicara ini berbicara karena hawa nafsu apa karena Allah? Ketika ingin berbicara karena hawa nafsu, maka diamlah. Ketika pengen diam, padahal hal itu penting, pengen diam, diam karena hawa nafsu. Kalau berbicara karena Allah, kita diam dari mengungkapkan kebenaran. Karena kita takut kan? Nah, ketika itu justru kita harus berbicara. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal maaf sampai di sini dulu. Dua makalah aja panjang ini. Masya Allah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.